rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidz alladzi akramna wa ihtaramna. Yang kami muliakan para masyarakat, khususnya masyarakat Lebuh, dan juga kepada kawan-kawan santri senasib dan seperjuangan. Pertama-tama marilah kita pujikan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang mana dengan belayan rahmat serta hidayahnya, ma'unah serta nikmatnya, kita dapat berkumpul, dapat beraudiensi, bertatap muka di tempat yang insya Allah berberkah ini. Amin Allahumma Amin. Salatullah wa salamuhu, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehabibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kejahiliaan menuju alam yang penuh dengan kepintaran, penuh dengan keilmuan, dari alam yang penuh kegelapan menuju alam yang penuh dengan terang benderang, yakni agama Islam. Betul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 14 abad yang silam, jauh sebelum orang Amerika mengatakan the king of random, di suatu tempat yang tidak tercantum dalam peta, Rasulullah telah besar-besaran mengatakan reformasi. Ketika Rasulullah mengatakan an-nasu kulluhum min Adam wa Adam min turab la fadla li Lanjut. la fadla li arabiyyin ala ajamin illa fit taqwa. Kata Rasulullah, manusia dijadikan dari Adam dijadikan dari tanah. Tidak ada keutamaan antara orang Arab dan orang yang selain Arab kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 23 tahun Rasulullah berjuang hanya menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau saya mengatakan la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya, maka saya tidak akan meminta kecuali kepada Allah. Kalau saya mengatakan la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya, maka saya tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Kalau saya mengatakan la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya, maka saya tidak akan menyandar kecuali kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah adalah sebuah keimanan kita. Anda tahu iman? Tahu. Seperti apa iman itu? Kebayang apa? Apakah iman itu bisa kita lihat? Tidak. Iman kalau ngeliat itu. Saya beri contoh. Anda tahu nih? Tahu. Ini dapat berbunyi karena ada ada setrum. Kipas muter karena ada setrum. Lampu nyala karena ada setrum. Seperti itulah iman. Imannya enggak kelihatan, tapi efeknya dapat kita rasakan bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjut.
Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Jawab saudara G. Kalau enggak jawab, didoakan mudah-mudahan masuk neraka. Ini yang berdoa bukan Kiai Umar, bukan. Tapi yang berdoa adalah malaikat Jibril. Dalam suatu cerita Rasulullah ketika berkhutbah Jumat. Rasulullah ketika khutbah Jumat, malaikat Jibril itu berdiri di samping Rasulullah. Ngapain, Pak? Bukan tidur-tiduran, berdiri di samping Rasulullah. Malaikat Jibril berdoa, wahai Rasulullah, kalau ada orang yang menutupi kedua orang tuanya hidup, anaknya masih hidup juga, tapi kurang berbakti kepada orang tuanya, saya doakan mudah-mudahan dijauhkan dari surga, kata malaikat Jibril. Rasulullah menjawab, yang keras, amin. Rasulullah naik lagi ke tangga yang kedua. Malaikat Jibril tetap berdiri di samping Rasulullah. Malaikat Jibril berdoa lagi, kalau ada seorang istri kurang perhatian kepada suaminya, mudah-mudahan dijauhkan dari surga. Rasulullah menjawab, amin. Yang keras, hati-hati yang punya istri. Jati apa sih, Pak? Pada waktu itu sahabat tidak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan. Rasulullah langsung menjawab amin. Apa kata sahabat? Tidak ngerti. Ketika Rasulullah naik ke tangga yang nomor 3, malaikat Jibril tetap berdiri di samping Rasulullah. Malaikat Jibril berdoa lagi, kalau ada namamu wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, kalau ada nama kamu disebut tidak membaca selawat, tidak membaca selawat, tidak membaca selawat, mudah-mudahan dijauhkan dari surga. Rasulullah menjawab yang keras, Jadi kalau kita tidak membaca selawat ketika asma Rasulullah disebut oleh malaikat Jibril, itu dijauhkan, didoakan mudah-mudahan jauh dari surga. Rasulullah mengamini. Cuma satu kecap, satu perkataan. Pada waktu itu sahabat enggak tahu, enggak dengar, enggak bisa melihat pada malaikat Jibril. Ada satu sahabat yang berani bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, waqad sami'tu kalimatan lam nasma'ha min qablu. Saya tidak mendengar satu kalimat yang tidak saya dengar sebelumnya. Apa wahai Rasulullah? Enggak ada hujan, enggak ada angin, enggak ada cuaca, enggak ada ini, kok langsung sampean mengatakan amin, ada apa? Kata sahabat. Rasulullah menjawab, wahai sahabat, tapi ketika saya naik ke mimbar pertama, ada malaikat di samping saya berdoa, kalau ada seorang anak menutupi orang tuanya, mudah-mudahan dijauhkan dari surga, kata malaikat itu. Saya mengatakan amin. Jadi kalau ada anak menutupi orang tuanya, kalau kepada orang tuanya dia sangat lebih, tapi kalau pada istrinya diberiin kalung, contohnya baju. Kalau orang tuanya tidak dibeliin baju, itu adalah contoh. Oleh malaikat Jibril itu didoakan mudah-mudahan jauh dari surga. Jauh dari surga, saudara.
Ketika itu malaikat Jibril juga berdiri, wahai sahabat, kata Rasul. Juga malaikat Jibril berdoa, kalau nama saya disebut enggak membaca selawat, kata malaikat, mudah-mudahan dijauhkan dari surga, kata malaikat Jibril. Rasulullah menjawab, amin. Cuma satu kecap, sallallahu alaihi Muhammad, cuma seperti itu tapi menjauhkan kita dari surga. Anda tahu surga? Tidak tahu. Di akhirat itu saudara, saya beritahu, saya beri jebolan. Di akhirat saja itu cuma ada dua tempat saudara. Kalau tidak surga, neraka. Mantap surga, neraka. Kajah mantap surga, neraka. Kalau kita tidak masuk surga, pasti masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka, pasti masuk surga. Katanya Syair. Wa makaru illal jannata liman ittaqa wa naru liman lam yattaqillaha fa'lama. Kata Syair, wa makaru illal jannah, wahai saudaraku, wa makaru illal jannah, sebab kalangan kuaku lengkap akhirat repan. Gak ada tempat besok di akhirat illal jannah kecuali surga. Sebab tempat kuaku nang akhirat kecuali surga. Kecuali surga. Iki Pak Kucing. Berendam. Tapi yang perlu kita pertanyakan, siapa sih yang masuk surga? Anda mau masuk surga? Sudah beli tiket? Apa tiketnya? Masya Allah, seperti itulah anak-anak sekarang. Anda ingin tahu apa tiket surga? Dilanjutkan oleh Syair, wa nadaru illal jannata liman ittaqa. Liman ittaqa, kata Rasulullah, kata Syair maksudnya. Bagi orang-orang yang takwa, kata Syair. Anda tahu takwa? Takut kepada Allah Subhanahu al-imtisalu awamirillah wa jtinabun nawahi, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Diteruskan oleh Syair, wan naru liman lam yattaqillaha fa'laman. Sedangkan neraka liman lam yattaqillah, tiketnya neraka itu adalah satu, liman lam yattaqillah, orang-orang yang tidak takut kepada Allah, alias orang yang kurang orang yang seperti air. Masya Allah, itulah orang-orang yang tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok tempatnya ada di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini, saya hanya memberi wasiat kepada kalian semua. Yuk jaga iman. Mantapkan akidah, jalin persatuan dan kesatuan. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari segi manapun dia dilahirkan, kalau akidahnya sama, dia adalah saudara kita, betul? Jangan saling gosak, saling gesek, saling gasak. Mendingan
kita saling bersaudara. Yang dari timur, yang dari kidul, yang dari selatan, yang dari timur, kita bersatu di tempat ini untuk menunjukkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam itu seperti bangunan. Anda tahu bangunan? Sekali lagi, Anda tahu bangunan? Orang Islam seperti bangunan. Ada yang jadi genting. Tahu genting? Ada yang jadi tembok. Ada yang jadi pondasi. Coba kalau salah satunya nggak mau mengalah, pondasi nggak mau kalah. Hoi, genting, kamu itu ada di atas. Jangan mentang-mentang ada di atas. Kalau saya ambruk, kamu ikut ambruk. Kalau nggak ada saya, kamu pasti ambruk. Itu katanya pondasi. Kata genting, oi, enak saja bilang. Saya itu setiap hari kepanasan. Kalau ada anak nakal melempar saya, ya saya yang kena dulu. Kalau melempar rumah, ya saya kena dulu. Katanya genting, gak mau ngalah, gak jadi rumah. Umat Islam seperti itu juga. Yang kaya, mari kita setokohkan segala hartanya. Masya Allah. Sebagian hartanya kepada orang-orang yang di bawah. Pemerintah, mari kita memberi kepada yang lebih, memberi keadilan kepada yang bawah. Jangan seperti gergaji. Anda tahu gergaji? Hukum kita ini seperti gergaji, seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Betul? Kalau rakyat mencuri ayam, hukumannya 7 tahun, 10 tahun. Masya Allah. Tapi kalau pejabat nyolong, miliaran, 1 bulan, kadang bebas, nggak ada masalah, asalkan bayar 100 juta katanya. Seperti itulah hukum di negara kita. Bagaimana negara kita ini akan maju? Bagaimana negara kita ini bisa ekonominya tambah maju? Kalau yang di atas nggak mau untuk memberi keadilan kepada rakyat-rakyatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur, bolehlah saya minta mandi. Jangan, Pak. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita bertemu lagi. Ufiku wa nafsi kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.